angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Bapak Presiden mengatakan angka pengangguran turun. Kok bisa di sini naik? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Bapak Prabowo Subianto atau golek ini yang bohong? Dari zaman Jokowi dulu menjanjikan lapangan pekerjaan sampai Prabowo Subianto, ya, kita tidak tahu rakyat kerja di mana. Nah sekarang Prabowo Subianto mengatakan angka pengangguran turun. Kita lihat di golek tidak sesuai dengan fakta. Bagaimana negara kita akan bangun kalau kita ternak kebohongan demi kebohongan kepada rakyat? Kenapa kita tidak jujur supaya kita saling membangun satu sama lain? Kami rakyat tidak suka menipu, karena kami tahu penipuan itu akan menghancurkan hukum di negara ini. Begitu juga dengan ekonomi. Kenapa kita selalu berbohong? Berbohong tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, walaupun kita tidak tahu malu, tidak ada rasa malu dengan kita berbohong di depan umum, ya, mengatakan garis kemiskinan lah menurun, ya, angka pekerjaan lah menurun. Coba lihat rakyat Indonesia, ya, bagaimana mereka. Seharusnya lansia sudah jadi tanggung jawab negara. Begitu juga dengan anak yatim piatu. Apa dirangkul oleh negara? Kan tidak. Bagaimana angka kemiskinan di negara kita? Tapi Prabowo Subianto pidato katanya angka kemiskinan udah turun, ya, angka pekerjaan sudah, pengangguran udah turun. Kita baca di golek ini kok tidak sesuai fakta gitu loh, ya. Kami butuh pemimpin itu jujur, ya, biar kita bisa membangun bangsa ini. Bagaimana kita akan membangun bangsa ini kalau di antara pemimpin sama rakyat tidak ada kejujuran? Dulu sama Jokowi, bulan sekian ekonomi meroket sampai pensiun Jokowi, ya, ekonomi tetap menceret. Nah sekarang diulang lagi sama Prabowo Subianto, ya, angka kemiskinan turun lah, angka pengangguran turun, tapi kita baca di golek tidak sesuai fakta. Presiden Prabowo mengklaim angka pengangguran dan kemiskinan absolut mengalami penurunan. Prabowo juga mengaku mendapatkan data itu dari Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar. Namun Prabowo tidak menyebut angkanya. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara, kata Prabowo di Kongres PSI. Pada kesempatan itu pula, Prabowo juga mengatakan target investasi nasional yang ditetapkan dalam APBN 2025 sudah tercapai lebih cepat. Target tercapai pada 4 bulan sebelum akhir tahun. Selain itu, Prabowo meyakini pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara akan menjadi energi masa depan Indonesia, apalagi aset Danantara yang dikelola saat ini lebih dari 1.000 miliar US dollar. Jumat 18 Juli 2025 lalu, BPS menunda rilis data kemiskinan dan tingkat ketimpangan semula. Pengumuman dijadwalkan pada Selasa 15 Juli 2025. BPS menyebut penundaan ini untuk peningkatan kualitas data yang akan disampaikan kepada publik. Saya akan coba tanggapi video Prabowo Subianto dengan menggebu-gebu. Ya, beliau mengatakan angka pengangguran menurun. Saya diberitahu oleh bawahannya. Ya, coba kita lihat teman-teman ya, benar nggak sih angka penganggurannya turun? Ya, alhamdulillah kalau turun, berarti Prabowo Subianto ini bukan hanya omon-omon, tapi bisa kerja ya. Kita baca dulu. Pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka TPT di Indonesia menunjukkan
penurunan sebesar 0,05% poin dibandingkan Februari tahun 2024 menjadi 4,07%. Namun jumlah absolut pengangguran mengalami kenaikan sebesar 83.000 orang dari Februari 2004 mencapai 7,28 jiwa. Meskipun secara prestase Angkatan Kerja lebih tinggi karena pertambahannya menjumlah angka kerja. Poin-poin penting mengenai pengangguran di Indonesia pada tahun 2025. Perbedaan angka prestase jumlah absolut meskipun TPT secara prestase turun, jumlah absolut pengangguran naik. Ini karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari penyerapan lapangan kerja. Kita baca teman-teman ya. Internasional memprediksi tingkat pengangguran di Indonesia bisa mencapai 5% pada tahun 2025 yang merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya. Terus turunnya di mana Prabowo Subianto? Di mana turunnya? Ya, turunnya itu di mana? Ya. Pertambangan tenaga kerja dan pekerjaan penuh waktu, jumlah dan penduduk yang bekerja termaksud pekerjaan penuh waktu mengalami peningkatan signifikan pada Februari 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab kenaikan angka pengangguran ini diakui oleh BPS sejalan dengan bertambahnya jumlah angkatan pekerja. Menteri Tenaga Kerja Menaker telah mengusulkan program Sulut ya menekan angka pengangguran muda. Kapan Bapak Prabowo Subianto bisa jujur sama kami rakyat? Kan Anda yang bilang kalau rakyat Indonesia sekarang ini pintar-pintar. Ya. Kami rakyat Indonesia suka penasaran, apalagi saya. Kalau pidato Bapak Presiden ya sudah pasti saya akan cari ke golek. Sudah sesuai tidak dengan pidatonya. Tapi faktanya Bapak Presiden mengatakan angka ya pengangguran turun. Kok bisa di sini naik? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Bapak Prabowo Subianto atau golek ini yang bohong? Jangan pakai alasan ya ada penambahan penduduk, kejiwaan, pekerjaan. Bukan ada penambahan penduduk, tapi memang lapangan pekerjaan itu tidak ada. Dari zaman Jokowi dulu menjanjikan lapangan pekerjaan sampai Prabowo Subianto. Ya. Kita tidak tahu rakyat kerja di mana. Nah, sekarang Prabowo Subianto mengatakan ya angka pengangguran turun. Kita lihat di golek tidak sesuai dengan fakta. Bagaimana negara kita akan bangun kalau kita ternak kebohongan demi kebohongan kepada rakyat? Kenapa kita tidak jujur supaya kita saling membangun satu sama lain? Kami rakyat tidak suka menipu karena kami tahu penipuan itu akan menghancurkan hukum di negara ini.
Begitu juga dengan ekonomi.